Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Norviana Himanda Putri dengan NIM 200321614900 dari Offering C7. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Berikut adalah kompetensi dasar dari bab 8. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep korupsi, 2. Menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan yang terakhir mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Berikut adalah peta konsep bab 8. Terdapat 4 subbab materi. Yang pertama, ada pengertian, ragam, dan hukum korupsi dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi mempunyai arti yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Dan juga istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari. Korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, ragam atau bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, gulul atau penggelapan adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua, riswah atau suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Hadiah atau gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek atau sebagainya. Syarikah atau pencurian merupakan salah satu bentuk dari korupsi, karena pada hakikatnya korupsi merupakan mencuri uang negara, uang lain-lain tanpa alasan yang sah. Yang terakhir, khianat atau kecurangan. Itu merupakan perbuatan yang tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, ataupun melanggar kesepakatan. Selanjutnya, hukum korupsi. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan, mulai yang paling ringan hingga yang paling berat. Kalau yang paling ringan, contohnya dipenjara, dipecat dari jabatannya, dimasukkan dalam daftar orang tercela, ataupun penyitaan harta. Lalu kalau hukuman yang berat itu contohnya sampai hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Berikut ada motif-motif korupsi. Ada dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Contohnya, sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin dengan cara apapun, tidak peduli halal ataupun haram. Sikap tamak dan serakah. Kedua sikap ini akan menimbulkan sikap yang tidak pernah puas meskipun harta yang dimilikinya sangat melimpah. Lalu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Kalau sikap hidup konsumtif itu adalah sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sedangkan sikap hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dari dua sikap tersebut, sehingga manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Lalu, pemahaman agama yang dangkal. Banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi mereka tetap melakukan korupsi, dikarenakan pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Yang terakhir, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, sejak kecil seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran agar tidak terjadi perbuatan seperti korupsi. Selanjutnya, motif eksternal. Contohnya sebagai berikut.
Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan dari atasan. Bahkan terkadang atasan itu sendiri mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Yang kedua, faktor budaya adalah sebuah kebiasaan untuk melakukan korupsi, apalagi jika permintaan berasal dari orang tua. Maka akibatnya ia dipaksa untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Korupsi menjadi kebiasaan yang tidak perlu dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah, dan korupsi banyak dilakukan secara berjamaah sehingga itu sangat merugikan banyak orang. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah. Ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Selanjutnya, bahaya korupsi. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu. Orang yang memakan harta hasil korupsi sama dengan orang yang memakan harta haram. Padahal terdapat banyak efek negatif akibat dari memakan harta haram. Efek negatifnya berupa pelaku korupsi akan masuk neraka, tidak akan mencapai derajat takwa, kesadaran beragamanya sempit, tidak diterima amalnya, dan ditolak doanya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa bagi mereka, sehingga pribadi mereka menjadi tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Maka masa depan bangsa tersebut bisa dikatakan suram. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Korupsi menyebabkan perbedaan tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya dan tidak patuh terhadap pemerintah dan para pemimpin. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Keadaan tersebut dapat menyebabkan keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, kemarahan sosial yang dapat menjatuhkan para birokrat. Yang terakhir, ada bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri. Sebab terakhir yaitu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Dapat dilakukan dengan dua upaya. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama proses pembiasaan adalah membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan menjalani proses dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik atau dosen juga memberi teladan dengan berperilaku jujur. Terakhir, memegang teguh amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah manusia terhadap Tuhan. Contohnya itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amanah manusia kepada orang lain. Contohnya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, serta menjaga rahasia orang lain. Yang terakhir, amanah manusia terhadap diri sendiri. Contohnya itu berbuat baik kepada diri sendiri, baik dalam urusan agama maupun dunia, misal menjaga kesehatan diri dengan olahraga dan menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang.
Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.